Tadi dari awal emang begini, giliran Bung Rocky ini tadi agak kencang di awal. Kita lihat sekencang apa Bung Rocky sore hari ini ya. Silakan. Oke. Ya. Apa soalnya? Enggak. Simpel kok, simpel. Para pemirsa dan para hadirin, simpel kok. Yang kita minta dari Rocky hari ini. Sekeras apa dia bertanya kali ini? Memang kalau saya bertanya sekeras apapun, nggak bisa dijawab oleh Anies. Saya tahu cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikirnya? Dan saya tahu isi hatinya. Saya mulai dari situ ya. Demokrasi adalah soal cara berpikir. Ada definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu omong kosong. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Demokrasi adalah doing habits of the heart. Datang dari kebiasaan. Saya pakai bahasa Inggris karena dia paham bahasa Inggris. Oke, saya lanjut. Ya, Anda saya tahu orang Makassar. Saya orang Manado. Kita disatukan oleh laut yang sama. Dan kita makan ikan yang sama. Dan ikan itu memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Bu Rocky, begini pertanyaannya kalau begitu. Apakah ada yang menurut Anda bisa Anda kritisi dari seorang Anies Baswedan? Ya. Oke. Misalnya. Satu-satu ya. Tadi saya suka caption yang ditunjukkan di situ bahwa di ujung sana tantangan dari demokrasi adalah undang-undang ITE. Anda bayangkan, kenapa saya mesti ulas itu? Karena saya akan kena undang-undang itu. Jadi pertanyaan saya, apakah Anies akan membatalkan undang-undang itu demi saya, yang sahabatnya, atau demi demokrasi? Itu pertanyaannya. Bukan sekedar saya, Anda di sini bisa kena undang-undang yang sama. Saya kasih ilustrasi ya, saya biasa naik gunung. Satu waktu saya naik gunung gede. Petani di situ dipimpin oleh seorang lurah, lulusan SD. Dia bilang begini, Pak Rocky, kemarin ada orang pasang patok di kebun saya. Bunyinya, ini proyek strategis presiden. Maka mulai diinsinuasikan, kalian mesti pindah dari situ. Padahal itu mata pencarian mereka. Nanam singkong, nanam kol, nanam wortel. Jadi begitu disebut undang-undang ITE, panik rakyat itu. Disebut industri strategis presiden. Lalu dia bertanya ke saya, Pak Rocky, kalau saya foto orang yang lagi nanam patok itu, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Anda bayangkan. Republic of Fear. Ini republik penuh kecemasan. Undang-undang ITE bisa menghantui petani di Cimacan.
di Cibodas. Itu pentingnya kita bicara soal itu. Jadi demokrasi itu adalah jaminan primer tentang kebebasan untuk berpikir. Itu aja. Kebebasan berpikir menghasilkan kebebasan berpendapat. Nggak mungkin ada pikiran tidak diucapkan dengan pendapat. Nah, poin saya adalah kita sekarang dibikin dungu karena nggak mampu mengucapkan pendapat, karena akan dihadang dengan, kalau Rocky Gerung berpendapat mesti sopan dan santun. Saya akan sopan dan santun pada ulama, saya sopan dan santun pada orang tua. Saya nggak mungkin sopan dan santun pada pejabat. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Kan dasarnya itu kan. Jadi kita mau ajukan, ini forum akademis. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang. Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya ingin Anies menjawab itu. Apa alasan utama kita harus menghasilkan pikiran, kita harus mengucapkan pendapat, kita harus bertengkar dengan pendapat? Kan kita bertengkar dengan pendapat. Kenapa bertengkar dengan pendapat? Kena pidana. Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai 1 inci kulit seseorang kalau saya ucapkan pendapat. Karena mesti pidana. Ajaib negeri ini. Mengucapkan pendapat adalah pidana. Tapi itu yang ingin saya tanya pada Anies, eksplorasi apa dasarnya, supaya bukan sekedar kita yang tahu, petani di Cimacan itu tidak lagi ragu untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam sesuatu yang menghalangi pekerjaan dia. Ini yang mesti kita sosialisasikan. Nah, kita sosialisasikan ini di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi. Tapi hari-hari ini dianggap bahwa demokrasi nggak ada, yang ada dinasti. Padahal sebetulnya juga dinasti nggak ada. Karena dinasti itu darahnya biru, yang sekarang darahnya kotor. Segitu aja, Bung Rocky, segitu aja untuk Pak Anies. Tajamnya cuma segitu. Jaminan bahwa undang-undang ITE tidak akan lagi mengkhawatirkan. Gini ya, saya mengucapkan itu dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, supaya saya bisa provokasi mereka untuk bertanya pada Anies. Pertanyaan ini sebetulnya jauh lebih dalam daripada soal ITE. Oke? Kalau tadi tangkap apa yang Bung Rocky tadi sampaikan, dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan hapus apa tidak. Kan kalau itu gampang jawabnya, ya itu akan direvisi, ya itu akan dikoreksi. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tapi Bung Rocky tidak tanya itu. Dia tanya mengapa, maka dia melakukannya atas nama rakyat, atas mandat yang diterima. Rakyat memberikan mandat itu pada negara, lalu negara melakukan langkah. Pada saat negara melakukan langkah itu, maka negara punya sebuah pandangan ini. Bila ruang untuk kebebasan berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik, dan dia nanti muncul sebagai masalah yang baru dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi, semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal nggak muncul, munculnya nanti di problem kemudian. Karena itulah sebenarnya ketika ada perdebatan pro dan kon, itu sesungguhnya sebuah public education tentang sebuah kebijakan.
Itu sebabnya ruangnya harus dibuka. Tapi kalau ruang itu tertutup, kebijakan melenggang begitu saja tanpa ada proses penajaman, penguatan. Dan saya perlu garis bawahi ketika bicara tentang begini, tentang kritik. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik, mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi, menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Ya. Entar Rob. Jujur saya yakin peserta di sini, para peserta itu akan setuju dengan saya bahwa hari ini kelihatannya Rocky kehilangan sesuatu. Gitu. Ya, Mas Anies, tadi itu pada episode pertama, sesi pertama, ini maksudnya manas-manasin. Ya, jadi provokasi nanti. Jadi yang pertama tadi itu semua angka-angka dari pembicara pertama itu dihajar sama Rocky. Sekarang dia bicara tentang ADA. Ya memang agak susah sih karena dia sudah tersangka sekarang kayaknya. Nah, oke, Rob, aku pengen sesuatu yang lebih khas darimu, bro. Yang apa? Lebih khas darimu, seperti yang Rocky kita kenal. Lebih khas itu. Ya. Oke. Oke. Saya akan bicara yang lebih khas. Ada lawyer nggak buat dampingi Akbar Faisal? Kalau dia diseret. Oke. Kita mulai dengan hal fundamental tentang arah bangsa ini. Tadi Anies mulai dengan satu prinsip di dalam pembagian kategoris tadi. Yang sana ekstraktif, yang ini distributif. Hal yang kita tunggu untuk diterangkan secara jelas, karena kita mau dapat arah tentang Indonesia. Indonesia mengambil sikap kritis terhadap kapitalisme, karena itu adalah perjanjian masyarakat, perjanjian social kontrak. Ketika kita bangun negara ini bukan negara liberal, negara ini bukan negara libertarian, negara ini negara yang basisnya adalah keadilan sosial, bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengajukan semua proposal, entah itu dalam bentuk utang luar negeri, investasi asing, entah itu dalam bentuk APBN, dengan mengabaikan prinsip keadilan sosial. Itu yang menerangkan mengapa semua rasio tentang ekonomi memburuk. Itu dasarnya kan. Market ekonomi, ya boleh aja market ekonomi. Karena untuk mengefisienkan pengambilan kebijakan, supply demand dikontrol dengan prinsip market ekonomi. Tapi di era Pak Jokowi, bahkan bukan cuma market ekonomi yang dipraktekkan, tapi market society. Kita ini dianggap sebagai konsumen aja, bukan sebagai citizen. Anda lihat Rempang itu, Jokowi tanya lewat Bahlil, orang Rempang, Anda butuh apa? Pemukiman, rumah, kita kasih dengan anggaran yang diukurkan secara kuantitatif, 60 juta, 40 juta, 50 juta. Dijadikan sekedar sebagai konsumen untuk alasan menggusur. Apartemen itu, rumah itu sekedar house, bukan home. Kita perlu home sweet home untuk kebahagiaan, bukan untuk ukuran-ukuran material. Jadi bayangkan Presiden Jokowi tidak paham bahwa dia diminta untuk menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran, bukan gali-gali fondasi
untuk bikin infrastruktur, dengan akibat uang yang harusnya tiba di puskesmas dalam bentuk obat, vitamin, yodium, antibiotik, bagi ibu-ibu hamil berubah menjadi aspal di jalan tol. Trade-off-nya begitu, itu yang menerangkan sekarang stunting kita itu 25% tuh. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan gizi. Setiap bayi yang lahir sudah berutang 50 juta untuk kata Sri Mulyani. Setiap malam ada 19 juta orang miskin tidur dengan perut kosong. Bagaimana mungkin kita masuk di dalam janji Indonesia Emas kalau kondisi awal kita itu sampai ke market society? Itu dasarnya kan. Jadi kita mau uji kemampuan intelektual dari Anies. Bukan menguji, bukan sedang menguji, tapi meminta konsistensi dalam upaya untuk menghasilkan kembali generasi yang berpikir. Oke, hal-hal yang bersifat kuantitatif itu tanya pada awal yang ada statistiknya. Tapi ide itu harus dituntun dengan paradigma. Oke, kita kasih kesempatan Mas Anies. Silakan Mas Anies. Apa yang membedakan kebijakan ekonominya? Pembangunan itu adalah tentang manusia. Pembangunan itu bukan tentang barang penopang manusia. Itu poin utama yang harus kita fokuskan. Manusia, tentang manusianya. Dan manusianya artinya apa? Manusianya, keluarganya, komunitasnya, lingkungannya. Tapi fokusnya pada manusianya. Karena itulah kenapa saya tadi tunjukkan soal indeks kualitas pembangunan manusia. Karena kuncinya ada di situ. Sehingga ketika negara berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan, maka dia bukan berbicara tentang meningkatkan angka-angka pengukur, tapi meningkatkan kenyataan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Fokusnya di situ. Dan ketika bicara kesejahteraan, nomor 1 apa? Nomor satu, sehat. Dan ketika bicara sehat, mulai dari kapan? Sehat itu mulai dari ibu hamil mendapatkan pasokan gizi yang baik untuk setiap bayi yang dalam kandungannya. Nomor 1. Kalau tidak ada itu nggak jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini persoalan ini itu lewat, tidak menjadi fokus. Dan kemudian kedua, masa awal, usia awal, lalu usia sekolah. Ketika masuk usia sekolah, bangku sekolah yang cukup untuk bangku SD jumlahnya sama dengan bangku SMP, jumlahnya sama dengan bangku SMA. Hari ini jumlahnya kayak piramid. Yang SD banyak, begitu SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, perguruan tinggi makin sedikit. Selama itu terjadi, berarti negara tidak berencana untuk mendidik semua anak. Nggak ada rencana. Dilihat dari mana? Bangkunya aja nggak cukup. Gitu mau bilang mendidik semua anak? Belum, tidak berencana. Itu diubah. Jadi kesehatan dasar, yang kedua pendidikannya. Setelah terdidik, bersekolah salah satunya. Terdidik beda dengan bersekolah. Oke? Bersekolah itu diselenggarakan negara. Mudah-mudahan itu menghasilkan orang-orang yang terdidik. Dengan itu mereka kemudian bekerja di dalam, nah ini baru pasar masuk nih. Pasar masuk di dalam sebuah perekonomian. Masuk dalam perekonomian. Ada yang menjadi penyedia tenaga kerja, ada yang masuk di situ sebagai pengusaha, baik mikro maupun besar, yang kemudian bergerak di dalam pasar. Terjadilah distribusi kesejahteraan di pasar. Tapi proses penyiapan itu diselenggarakan oleh negara. Jadi ketika kemudian negara berbicara tentang kesejahteraan, bukan sekedar meningkatkan GDP, bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi mengubah kualitas hidup setiap orang dan setiap keluarga yang ada di Indonesia. Ini fokusnya. Jadi saya melihat Bung Rocky, yang selama ini terjadi adalah mencoba lompat ke ujung. Disiapkan infrastruktur dengan harapan kemudian pertumbuhan ekonomi otomatis naik. Nah, pertumbuhan ekonomi naik, tapi pekerjaan yang tidak sampai ke keluarga tidak merasakan keterdidikan. Di sisi lain terjadi stagnansi transformasi kesehatan. Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi stunting kita masih tinggi? Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi angka kematian ibu melahirkan masih tinggi? Indikator-indikator sosial kita tidak menunjukkan kita berada di negara yang top 20.
indikator ekonominya top 20, tapi indikator sosialnya tidak. Dan bila ditugasin sebagai presiden, maka presidennya tidak hanya bawa ilmu ekonomi, tapi bawa ilmu antropologi, bawa ilmu sosiologi, bawa ilmu sosiatri, bawa ilmu urban, bawa ilmu-ilmu itu semua dihormati, diberikan ruang di dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kemudian kita mau melakukan langkah, itu berbagai ilmu pengetahuan dimanfaatkan. Tapi kalau kepemimpinan nasional tidak menghormati ilmu pengetahuan, maka selera yang akan mendominasi di dalam pengambilan keputusan. Hormati ilmu pengetahuan, manfaatkan ilmu pengetahuan di dalam formulasi kebijakan. Dan ketika itu terjadi, maka aspek-aspek yang non-market menjadi tercover. Tapi kalau tidak, maka kita memandang seakan-akan ini hanya persoalan ekonomi. Dan ini kaitannya juga dengan hubungan internasional. Indonesia selama bertahun-tahun memandang posisinya dengan dunia itu transaksional. Kami berurusan dengan dunia, untung ruginya apa? Untung ruginya apa? Tidak, harus diubah. Kita ini adalah warga dunia dan Indonesia punya tanggung jawab di dunia. Karena itu hadir di pertemuan PBB itu apa namanya? UN General Assembly. Kalau tanya pada efeknya investasi memang tidak ada, tapi kita hadir di sana sebagai warga dunia yang menyampaikan agenda-agenda untuk dunia. Tapi kalau kita berpikirnya transaksional, itu tidak penting karena ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Nah, Indonesia sudah harus berubah. Kita tidak lagi memandang posisinya di dunia semata-mata dalam transaksi ekonomi, tapi sebagai tanggung jawab kemanusiaan atas semua urusan yang ada di dunia. Jadi konsekuensinya itu luas ketika kita menggunakan berbagai bidang di dalam urusan pembangunan, gitu ya. Oke. Jawaban yang cukup untuk Rocky, saya rasa, Mas, aku nggak tahu jenengan itu sedang beruntung atau kami yang sedang nelongso. Tadi Rocky itu memberikan pekerjaan rumah loh ke Mas Ganjar. Jadi tadi kan ingat kan tadi kasih pekerjaan rumah malah catatan tadi. Ya betul, itu pekerjaan rumah buat calon presiden itu. Bukan buat yang bakal mantan presiden, gak ada gunanya kan. Kan di kita itu ada bekas presiden, Pak SBY misalnya, dia bekas presiden. Anies calon presiden. Ada yang presiden bekas, masih presiden tapi udah bekas. Oke, Rob. Beda ini. Ya, oke. Bang Akbar, sedikit sebelum kita lanjut ke floor, ke audiens, saya cuma mau bertanya satu untuk Mas Anies. Mas Anies, tadi Anda sempat menyinggung soal mengkritik itu kita harus membuka diri untuk kritik ya. Terserah si pengkritiknya mau sopan penyampaiannya, mau tidak sopan. Pertanyaan saya sederhana. Menurut Mas Anies, Rocky Gerung, seorang Rocky Gerung itu mengkritiknya sopan atau tidak sopan? Karena ini akan jadi parameter. Nanti kalau misalnya Mas Anies terpilih, dia akan menjadi orang yang sangat memberikan kebebasan berpendapat. Sopan atau nggak sopan? Dia mengkritik dengan menggunakan kewarasan dan akal sehat. Gitu aja. Oke, berarti kalau Mas Anies jadi presiden, Bung Rocky masih bebas untuk mengkritik. Pasti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke floor. Yang bahaya kalau Anies diterus-teruskan, nanti dia kena delik juga nih. Karena dia terlalu nakal untuk mengkritik itu. Jadi uraian Anies Baswedan saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Oke, kita mendekati akhir dari acara kita. Karena waktu Mas Anies harus segera terbang ke kota yang lain, maka kami akan mengambil dua pembicara lagi dari